Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Sementara itu sosok asli Xiaoyan datang ke sisi Xie Kunji, lalu mengeluarkan beberapa pil penyembuhan. Di tanah tandus ini pil penyembuhan juga sangat langka. Belum lagi pil penyembuhan Xiaoyan sangat efektif. Xie Kunji memandang Xiaoyan. Dia tahu bahwa pria di depannya adalah Xiao Feng. Terima kasih saudaraku, ucap Xie Kunji setelah ragu-ragu sejenak. Dia mengambil pil penyembuhan dan menelannya langsung. Xiaoyan juga membagikan pil penyembuhan kepada teman-teman Xie Kunji. Semuanya, yakinlah untuk sembuh. Aku akan menyelesaikan masalah ini untuk semua orang, ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, Xiaoyan mengendalikan avatar Yuan Shen. Berani menerima pukulan dariku, ucap avatar Yuan Shen. Tidak, yang mulia, tolong ampuni nyawaku, ucap Jingran dan para utusan lainnya sujud satu persatu. Aku telah mengampunimu sebelumnya, tetapi kali ini kamu benar-benar melakukan kesalahan, ucap avatar Yuan Shen. Setelah berbicara, sosoknya melangkah maju mendekati Jingran. Melihat ini, Jingran langsung berlari menuju ujung yang jauh. Dengan bantuan kekuatan formasi, dia ingin menghilang dari sini, lalu mengulurkan tangannya merobek cahaya dalam kehampaan. Tetapi sosok avatar Yuan Shen sudah muncul di belakangnya, memegang pundak Jingran dengan satu tangan kirinya, lalu menghantam punggung Jingran menggunakan tinju kanannya. Pada saat berikutnya, ledakan keras terjadi dan sosok Jingran hancur menjadi abu terbang. Pukulan polos ini benar-benar sesederhana menghancurkan semut. Ia membuat semua mata menyusut seukuran lubang jarum. Membunuh Jingran dengan satu pukulan hanya Rana Keabadian yang bisa melakukannya. Bagaimanapun juga, status Jingran merupakan salah satu dewa tertinggi di antara 8 lainnya. Meskipun bukan yang terkuat, tetapi kekuatannya tidak lemah. Kematiannya terlalu sulit dipercaya. Absolut ini membuat semua orang gemetar ketakutan. Tewasnya Jingran tidak satu pun dari hampir 1000 utusan ini yang berani bergerak. Dan mereka bahkan tidak memiliki ide sedikit pun untuk melarikan diri. Itu karena mereka tahu bahwa tidak ada cara bagi mereka supaya lolos. Kengerian tentang Dewa Yanxio tidak akan pernah hilang selamanya. Eksistensi yang begitu kuat telah melampaui imajinasi semua orang. Kekuatan semacam ini sangat menakutkan. Sangat menakutkan sehingga Jingran tidak punya waktu untuk memberikan sinyal bantuan. Sayang sekali aku tidak mengendalikan kekuatanku, dan aku telah merusak cincin penyimpanannya, gumam avatar Yuan Shen. Setelah berbicara, dia mengalihkan pandangannya pada ribuan utusan. Apa yang masih kalian lakukan di sini? Pergi dari sini dengan cepat. Kalau tidak, nasibmu akan seperti Jingran, ucap avatar Yuan Shen. Begitu suara itu keluar, hampir 1000 utusan langsung berubah menjadi pelangi panjang menuju Batra dan menghilang dari langit berbintang dengan kecepatan tercepat. Scene berganti di markas aliansi hukuman dewa. Seberkas cahaya besar tiba-tiba menyala pada batu roh buronan. Pada saat yang sama, kartu kehidupan Jingran juga rusak. Mereka yang semula bersemangat dengan kemunculan Xiaoyan berubah seperti disambar petir. Jingran mati. Bagaimana ini mungkin? Posisi kematiannya di bintang Goucheng. Dan Xiao Feng juga muncul di bintang Gouchen. Apakah ini suatu kebetulan? Ataukah Xiao Feng yang telah membunuhnya? Tidak mungkin. Bagaimanapun kekuatan Xiao Feng hanya dewa bintang 3. Mana mungkin dia bisa melakukannya mengingat kekuatan Jingran, ucap suara terkejut dari 7 utusan dewa tertinggi. Sama sekali tidak mungkin Xiao Feng membunuh Jingran. Mungkin dia kebetulan berada di bintang ini, jawab salah satu dari 7 utusan itu masih tidak percaya. Lalu keberadaan seperti apa yang bisa membunuh Jingran? Dia bahkan belum sempat meluncurkan sinyal bantuan. Bagaimanapun juga Jingran memiliki status dewa tertinggi seperti kita.
Jika menghadapi ancaman besar dia harusnya meminta bantuan. Kecuali jika Jingran langsung dilenyapkan tanpa memberinya kesempatan. Jawab salah satu dari 7 dewa tertinggi. Siapa sebenarnya Xiaofeng ini? Sejak dia muncul di tanah hukuman dewa, dia telah membuat gelombang besar. Dia bisa memecahkan segel, menghancurkan formasi besar, bahkan dia mampu bertahan di tanah persembunyian para dewa. 3 pencapaian semacam ini jauh lebih mengerikan dibandingkan monster Luotian. Ucap diskusi dari para dewa tertinggi itu. Apakah kalian lupa bahwa Dewa Yanxio pernah muncul dari tanah persembunyian para dewa? Dia juga mengatakan bahwa Xiaofeng adalah temannya dan akan membunuh siapapun yang ingin memburu Xiaofeng. Tidak diragukan lagi bahwa Dewa Yanxio keluar lagi dari sarangnya, dan tewasnya Jingran pasti dilakukan olehnya. Ucap salah satu dari 7 dewa tertinggi itu. Segera setelah itu 7 dewa tertinggi bergegas menuju kediaman wakil pemimpin untuk melaporkan masalah besar yang terjadi ini. Lapor Tuan, eksistensi yang sangat kuat keluar dari tanah persembunyian para dewa. Dia menyebut dirinya sebagai Yanxio. Kekuatannya yang sangat kuat sangat sulit untuk dihadapi. Jadi kami hanya bisa mundur. Ucap 7 dewa tertinggi berkeringat dingin di dahi mereka dan mereka kemungkinan akan dihukum karena tidak menyelesaikan tugas. Apakah kamu tahu kekuatan macam apa orang itu? Tanya Lizu. Terakhir kali aku tidak merasakan jejak Daoqi pada tubuhnya. Tetapi orang ini memberiku rasa krisis kematian yang tidak bisa aku tolak. Itu sangat kuat. Kekuatan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Dan dia juga berkata bahwa tanah hukuman dewa akan berada di bawah kendalinya di masa depan. Ucap 7 dewa masih mengingat avatar Yuan Shen. Kalian semua mundur. Ini terkait dengan kematian Jingran. Ucap Lizu. 7 dewa membungkukkan tangan dan pergi dengan surah. Xiaoyan meninggalkan banyak bayangan di hati mereka. Setelah beberapa saat 2 sosok muncul menemani Lizu. Keduanya tidak lain adalah Fang Yi dan Qiu Yi. Kekuatan orang itu sudah terbukti dengan sendirinya. Ucap Lizu tersenyum dingin. Bisa membunuh Jingran tanpa memberinya kesempatan melapor hanya ranah keabadian yang bisa melakukannya. Ucap Fang Yi. Lebih baik tidak membuat kesimpulan untuk saat ini. Tunggu sebentar dan kemudian dengan hati-hati menguji kekuatan macam apa orang ini. Ucap Qiu Yu. Aku akan menggunakan avatarku untuk mendekatinya. Dan kemudian aku akan tahu segalanya. Ucap Lizu. Fang Yi dan Qiu Yu mengangguk sedikit. Setelah berbicara, ketiganya menghilang dari tempatnya. Tidak diragukan lagi kematian Jingran sudah cukup membuat aliansi hukuman dewa panik. Termasuk 7 dewa tertinggi yang masih hidup. Mereka takut aliansi hukuman dewa memerintahkan mereka menangkap Xiaofeng. Itu karena ada kekuatan super di belakang Xiaofeng. Sekarang mereka tahu bahwa Xiaofeng sudah menjadi seseorang yang sulit dibunuh. Mungkinkah Dewa Yanxio ini diselamatkan oleh Xiaofeng dari tempat tersembunyi para dewa? Dan kali ini untuk membalas rasa terima kasihnya. Aku pikir masalah ini harus dilaporkan ke aliansi abadi. Kalau tidak, nyawa kita akan terancam kematian seperti Jingran. Ucap salah satu dari 7 dewa tertinggi. 3 wakil pemimpin secara alami akan mempertimbangkannya. Dan kamu tidak perlu terlalu khawatir. Biarkan mereka yang mengatasi keberadaan menakutkan itu. Xin kembali ke tempat Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan, Yuan Shen, Leiji dan tahanan roh berada di bintang Gouchen. Adapun Xie Kunji dan teman-teman mereka sudah pulih sepenuhnya. Terima kasih kepada Dewa Yanxio. Ucap Xie Kunji. Aku menyelamatkanmu kali ini. Apa pendapatmu tentang apa yang aku katakan sebelumnya? Tanya avatar Yuan Shen. Apa yang perlu kita lakukan untuk Dewa Yanxio? Ucap Xie Kunji. Apa yang bisa kamu lakukan? Ucap Xiaoyan bertanya balik. Mencari orang-orang pendosa dari aliansi abadi. Ucap Xie Kunji. Seperti yang diharapkan. Ucap Xiaoyan tersenyum puas. Tapi aku tidak mengerti. Apa gunanya Dewa Yanxio melakukan ini? Bahkan jika aku memiliki cukup Daoqi, paling-paling hanya bisa sedikit membantu Dewa Yanxio. Aku tahu bahwa ada orang-orang dari aliansi abadi di tanah hukuman dewa. Dan masih ada banyak orang lagi. Tetapi rata-rata dari mereka berhenti pada kekuatan Dewa Bintang 6. Ucap Xie Kunji. Aku juga punya pertanyaan. Mengapa keluarga Jin menendangmu keluar dari aliansi abadi? Tanya Xiaoyan. Itu karena kami tidak ingin menghormati keluarga Jin. Kami berada di bawah komando Yang Mulia Zusang. Kami menghormati Yang Mulia Zusang dalam hidup dan mati.
Di masa lalu aliansi abadi mempertahankan 3.000 dunia, dan semua dunia menghormati aliansi abadi tanpa kecuali. Tetapi semuanya berubah ketika Zuzang mati. Keluarga Jin sangat serakah. Mereka melakukan apa saja demi sumber daya. Bahkan seringkali menghancurkan dunia lain demi merenggut sumber daya. Siapapun yang tidak patuh akan dikirim ke tempat hukuman para dewa ini. Dan aku juga menjadi salah satunya. Aku mengagumi semua yang telah dilakukan Zuzang. Oleh karena itu aku bersumpah tidak akan mengkhianatinya bahkan jika aku diasingkan. Bagiku lebih baik mati daripada tunduk di bawah kekuasaan keluarga Jin. Ucap si Kunji dipenuhi dengan kemarahan. Xiaoyan yang mendengar kata-kata itu sedikit terkejut. Matanya juga berangsur-angsur menjadi serius. Aku juga menyukai karaktermu. Jika aku bisa merebut aliansi abadi kembali, aku berjanji akan mengembalikan posisimu. Ucap Xiaoyan. Mendengar ini, si Kunji memandang Xiaoyan dengan tercengang. Sejujurnya dia hanya menghormati avatar Yuan Shen. Apa yang kamu katakan? Jika itu untuk menaikkan harga tahtamu, aku tidak akan setuju. Aku hanya mengenali satu orang, dan itu adalah Yang Mulia Zuzang. Ucap si Kunji. Menurutnya selama itu bukan Zuzang tidak ada perbedaan antara Xiaoyan dan keluarga Jin. Bukankah kamu merupakan bawahanku? Jika aku mengatakan bahwa aku Zuzang, apakah kamu percaya? Ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Ucap si Kunji. Ini memang sulit dipercaya. Aku tidak bisa membuktikannya padamu. Namun ada satu hal yang mungkin bisa membuatmu percaya. Apakah kamu tahu tentang bunga pantai? Ucap Xiaoyan. Begitu suara itu jatuh, ekspresi si Kunji langsung berubah. Organisasi bunga pantai adalah tim rahasia di aliansi abadi. Bahkan dia hanya pernah mendengarnya. Si Kunji tiba-tiba membeku ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia melirik Xiaoyan lagi dan kemudian ke tahanan roh. Ketika dia melihat tahanan roh, dia merasa sedikit akrab. Setelah itu si Kunji memandang avatar Yuan Shen. Tetapi alisnya berkerut saat berkata, "Ini tidak mungkin. Kekuatan Zuzang tidak tertandingi. Aura yang kamu pancarkan sekarang hanyalah Dewa Bintang 4. Ucap si Kunji. Dia menatap wajah Xiaoyan dan tiba-tiba melihat tanda merah di keningnya. Melihat tanda ini, ekspresi si Kunji berubah lagi. "Kamu bukan Zuzang. Kamu adalah Dewa Jahat Shizun." Ucap si Kunji mengingat tanda ini. Itu adalah tanda yang diketahui oleh semua orang yang pernah berada di aliansi abadi. Seolah-olah itu terukir dalam jiwa mereka. Itu karena Shizun dan Zuzang pada masa pernah mengalami pertempuran selama 100 tahun. Jika Zuzang tidak menghentikannya, pasti Shizun akan memasuki aliansi abadi dan membantai habis-habisan. Mereka yang selamat dari era itu memiliki kenangan mendalam tentang Shizun. Dengarkan aku, ini salah paham. Tanda ini sesuatu yang aku pelajari dari keterampilan milik Shizun. Aku harap kamu bisa mempercayaiku. Ucap Xiaoyan. Xiaoyan tahu bahwa itu memang sulit untuk dijelaskan. Si Kunji segera menggelengkan kepalanya. Shizun memiliki banyak trik dan dia menjebak aliansi abadi berkali-kali. Zuzang memiliki sikap yang luar biasa. Penampilanmu tidak terlihat seperti Zuzang, tetapi lebih seperti Shizun. Jika kamu mengatakan bahwa kamu reinkarnasi dari Shizun, mungkin aku sangat percaya. Ucap si Kunji. Xiaoyan tersenyum masam. Sepertinya tidak ada cara untuk menjelaskannya dengan jelas, tetapi ada beberapa hal yang bisa dibuktikan. Ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, Xiaoyan menunjukkan warisan Zuzang seperti jari, lengan, dan mata. Jika si Kunji benar-benar memahami Zuzang, dia secara alami akan mengenalinya. Kamu tidak satu-satunya yang memiliki tubuh yang mulia Zuzang. Dan sejauh yang aku tahu, masih ada satu orang di aliansi abadi yang memiliki hampir setengah dari tubuh Zuzang. Dia bernama Luo Tian. Jika kamu ingin membuat tubuh Zuzang sebagai penilaian, maka Luo Tian lebih seperti reinkarnasi Zuzang. Dia juga pernah ke tanah hukuman dewa. Aku bertarung dengannya. Dia sangat kuat dan bahkan sedikit lebih seperti Zuzang. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, aku memutuskan bahwa dia bukan reinkarnasi Zuzang. Tidak mungkin Zuzang memiliki perasaan jahat. Ucap si Kunji. Xiaoyan tidak menyela. Dan Xiaoyan juga memiliki mata penasaran setelah mendengar kata-kata itu. Luo Tian, sebenarnya ada keberadaan seperti itu. Ucap terkejut Xiaoyan. Dia tidak tahu tentang peristiwa yang terlalu dalam. Lagi pula dia hanya yang mulia surga ke-9.
Dan dia tidak menghabiskan banyak waktu di aliansi abadi. Jadi beberapa rahasia dari aliansi abadi hanya diketahui oleh mantan veteran seperti Xie Kunji. Aku tahu banyak tentang aliansi abadi, tetapi ada beberapa isi inti yang tidak bisa aku sentuh. Ucap Xie Kunji. Jika kamu tidak percaya bahwa aku adalah reinkarnasi dari Susang, mengapa kamu memberitahuku ini? Tanya Xiaoyan. Sebenarnya diam-diam aku menganalisis identitas selama kamu berbicara. Kamu tahu tentang bunga pantai, yang bahkan keluarga jin tidak mengetahuinya. Dengan kekuatan Dewa Bintang 4-mu, kamu bahkan memiliki penjaga menakutkan seperti Dewa Yanxio. Belum lagi kamu memiliki begitu banyak batang tubuh Susang. Semua itu sudah cukup membuktikan bahwa kamu memang reinkarnasi Susang. Juga perasaanku memberitahuku bahwa itu sangat mungkin. Ucap Xie Kunji diam-diam telah memikirkan identitas Xiaoyan. Dia memandang Xiaoyan yang berbicara sepanjang waktu. Dan Yuan Shen di sampingnya tidak pernah membuka mulutnya atau membantahnya. Menurut pendapatnya, keberadaan yang begitu kuat ini lebih seperti pengawal Xiaoyan. Meskipun tidak ada bukti langsung, tapi apa yang dikatakan Xiaoyan bukan tidak mungkin. Satu hal lagi, jika kamu reinkarnasi Xie Zun, tidak mungkin kamu menunjukkan tanda itu dengan kekuatanmu yang masih Dewa Bintang 4. Kecuali, ucap Xie Kunji. Xiaoyan memandang Xie Kunji yang terus berbicara. Senyum muncul di wajahnya, dan bahkan ada sedikit penghargaan di matanya. Bagaimanapun juga tidak mengherankan bahwa monster tua yang telah hidup begitu lama memiliki sifat seperti ini. Melalui kata-kata Xiaoyan, dia dapat secara akurat membuat penilaiannya sendiri. Tidak heran jika karakter seperti itu akan terjebak di sini oleh keluarga Jin. Dengan pikiran yang begitu halus, dia akan benar-benar menjadi orang yang kompeten. Kecuali aku tidak bisa menyembunyikannya. Aku harus mengungkapkannya. Ucap Xiaoyan melanjutkan kata-kata Xie Kunji. Dan Xie Kunji mengangguk dengan serius. Jadi apakah kamu benar-benar reinkarnasi dari Susang? Ucap Xie Kunji sangat serius saat memandang Xiaoyan, matanya penuh dengan harapan. Xiaoyan mengangguk lalu berkata, sejauh yang aku tahu memang benar bahwa aku reinkarnasi Susang. Ada dua orang yang saat ini berada dalam hubungan ambigu. Satu adalah Konglan dan yang lainnya adalah Ratu Kuil Kuno. Ucap Xiaoyan juga tidak menahan diri saat menceritakan semua yang dia tahu. Mendengar Ratu Kuil Kuno dan Konglan, ekspresi Xie Kunji tiba-tiba berubah. Dia tidak mengajukan pertanyaan lagi. Dia hanya berlutut satu lutut pada Xiaoyan. Yang mulia, Anda benar-benar yang mulia Susang, ucap Xie Kunji. Segera setelah itu lebih dari selusin sosok di sampingnya juga berlutut dengan satu lutut. Jangan seperti ini. Meskipun aku reinkarnasi Susang, tetapi aku tidak tahu banyak tentang ingatan Susang. Jadi aku mungkin tidak menjadi Susang dalam pikiranmu. Tetapi satu hal yang harus kamu ingat. Aku pasti akan mengambil kembali aliansi abadi. Dan aku juga harus mengatur ulang tatanan dunia. Ucap Xiaoyan mengulurkan tangannya untuk membantu Xie Kunji berdiri. Bahkan seperti Xie Kunji akan sangat bermanfaat setelah mendapatkan kembali aliansi abadi. Apa yang dilakukan dan dikatakan Xie Kunji benar-benar membuat Xiaoyan merasa sangat dalam. Ketika dia meragukan identitasnya, Xie Kunji benar-benar memancarkan niat membunuh. Dia bahkan berani menolak. Orang ini memiliki sikap yang keras, kepribadian setia dan hati yang jujur. Sangat jarang ada orang seperti itu mengingat dunia yang kacau balau. Aku pasti akan mengikuti pengaturan yang mulia. Dan aku akan membantu yang mulia untuk mendapatkan kembali aliansi abadi. Bahkan jika kita akan mati dalam pertempuran. Ucap Xie Kunji, matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Saat ini seolah-olah nyala api yang telah ditekan selama 1000 tahun menyala kembali. Dia awalnya berpikir bahwa tidak akan ada lagi harapan. Dan dia tidak menduga bahwa harapan itu akhirnya datang. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobah sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, kita tidak memiliki banyak waktu. Mari bergerak untuk mengumpulkan orang-orang dari aliansi abadi lama. Ucap Xiaoyan. Yakinlah Tuan, aku tahu setidaknya 90% dari personel aliansi abadi lama. Kelompok orang di sekitarku juga berasal dari aliansi abadi lama yang telah diasingkan di sini oleh keluarga Jin.
ucap si Kunji. Segera setelah itu teman-teman si Kunji membungkuk hormat ke arah Xiaoyan. Bahkan mereka tidak percaya bahwa orang di depannya adalah reinkarnasi dari orang nomor 1 di dunia sensi. Mereka telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Munculnya Xiaoyan merupakan satu-satunya harapan bagi mereka semua. Kalian tidak perlu terlalu sopan. Kemana kita akan pergi? Tanya Xiaoyan. Kita akan pergi ke tempat yang disebut Bintang Dewa Jatuh. Dewa Bintang Jatuh terletak di langit berbintang bagian tenggara. Banyak orang-orang dari aliansi abadi lama seperti kami yang tinggal di sana. Ucap si Kunji. Bintang Dewa Jatuh, gumam Xiaoyan. Itu bukan pertama kalinya Xiaoyan mendengar nama ini. Jelas bahwa Bintang Dewa Jatuh memiliki posisi penting di alam hukuman dewa. Si Kunji lalu berkata lagi, Bintang Dewa Jatuh menjadi salah satu dari sedikit planet di alam hukuman dewa yang belum dihapus. Dikabarkan bahwa ada keberadaan yang sangat kuat di segel di dalamnya. Bahkan sumber energi yang meletus dari tubuhnya memberi makan binatang ini. Ucap si Kunji perlahan menjelaskan. Xiaoyan mengangguk sedikit lalu berkata, kalau begitu ayo pergi. Ucap Xiaoyan. Lokasi kita saat ini berada di langit berbintang barat laut. Untuk bisa mencapai Bintang Dewa Jatuh membutuhkan waktu setidaknya 100 tahun. Apakah kita punya banyak waktu? Tanya si Kunji. Masalah ini akan terselesaikan. Kita dapat mempersingkat waktu melalui lubang cacing formasi hukuman dewa. Tentu saja premisnya harus dapat mengendalikannya. Ucap tersenyum Xiaoyan. Matanya diarahkan ke tahanan roh yang berbaring di bahu Yuan Shen. Mendengar ini tahanan roh pura-pura tidak melihatnya. Dia menganggap Yuan Shen sebagai pendukungnya dan terlalu malas untuk mematuhi Xiaoyan. Tahanan roh, tidak baik melupakan kebaikanku begitu cepat. Ucap Xiaoyan. Tahanan roh mendengus dingin. Dia berkata, kentut kecil, apakah kamu berbicara denganku? Bahkan bos Yuan Shen tidak mengatakan apa-apa padaku. Kamu tidak layak mengatakannya. Ucap tahanan roh. Jadi seperti itu. Ucap Xiaoyan, sudut mulutnya terangkat sedikit. Ia memperlihatkan senyum sinis. Tiba-tiba mata Dewa Xiaoyan bersinar dengan cahaya. Dan kekuatan hisap yang kuat dilepaskan. Tahanan roh meraung keras. Bos Yuan Shen, tolong selamatkan aku. Ucap tahanan roh berjuang untuk bertahan. Tetapi kekuatan hisap yang menariknya sangat kuat. Itu dengan keras menarik tahanan roh ke dalam mata Dewa Xiaoyan lagi. 10 segel yang awalnya rusak datang bersiul dari segala arah. Lalu dipadatkan memenjarakan tahanan roh lagi. Tuan, dengarkan penjelasanku. Sebelumnya aku hanya bercanda. Apa yang diinginkan Tuan aku pasti akan memuaskanmu. Ucap tahanan roh tidak punya pilihan selain menyerah. Dia melihat bahwa avatar Yuan Shen tampak mengabaikannya. Tahanan roh tidak tahu bahwa avatar Yuan Shen satu jiwa dengan Xiaoyan. Ini akan menjadi terakhir kalinya aku membebaskanmu. Jika kamu mengulanginya lagi, mungkin tidak ada kesempatan bagimu untuk bebas. Ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, 10 segel menghilang lagi dan tahanan roh dilepaskan dari mata dewa. Bentuk lubang cacing menuju Bintang Dewa Jatuh. Ucap Xiaoyan. Tahanan roh memandang Yuan Shen dengan sedih. Seolah-olah dia membutuhkan keadilan darinya. Lakukan saja apa yang dia katakan. Ucap avatar Yuan Shen. Rupanya 2 orang yang bersekongkol, yang sama-sama menggertakku. Ucap dalam hati tahanan roh. Pada saat yang sama cahaya biru mekar di matanya. Kekuatan berkumpul dari langit berbintang dan lubang cacing muncul. Ayo pergi. Ucap Xiaoyan sementara si Kunji tercengang saat melihat pemandangan ini. Formasi segel yang hanya bisa dilakukan aliansi hukuman dewa bahkan dapat mereka gunakan. Setelah pulih dari keterkejutannya, si Kunji buru-buru mengikuti kelompok Xiaoyan memasuki lubang cacing. Scene berganti di langit berbintang tenggara. Di bagian tenggara ini masih ada banyak planet yang belum hancur. Juga ada banyak pertempuran yang saling membunuh demi mendapatkan beberapa planet ini. Dan di langit berbintang tenggara ini, planet yang paling bersinar tidak lain adalah Bintang Dewa Jatuh. Tentu saja di dalam planet Bintang Dewa Jatuh memiliki banyak eksistensi kuat di dalamnya. Yang bahkan aliansi hukuman dewa tidak berani bertindak gegabah. Di langit berbintang tenggara sebuah bahtera melaju kencang. Ada hampir 100 sosok di atasnya. Masing-masing dari mereka memiliki batu roh buronan di tangan mereka. Dan pada saat yang sama batu roh buronan itu bersinar. Mengapa batu roh buronan ini mendadak bersinar merah?
Aku ingat batu roh buronan ini untuk seseorang yang bernama Xiaofeng ratusan tahun yang lalu. Xiaofeng yang merupakan orang yang menyebabkan badai besar di langit berbintang barat laut. Bahkan dia memecahkan beberapa segel berturut-turut. Dan akhirnya dipaksa oleh banyak utusan dari aliansi hukuman dewa di tempat persembunyian para dewa. Ucap salah satu dari mereka. Xiaofeng, aku juga ingat bahwa siapapun yang bisa membunuhnya akan mendapatkan hadiah kebebasan. Sekarang ada gerakan di batu roh buronan ini. Mungkinkah orang ini ada di sekitar sini? Ucap suara diskusi di Batra. Pada saat yang sama Batra yang masih berderap tiba-tiba berhenti. Kemudian kedua sosok naik ke udara. Mereka memegang batu roh buronan di tangan mereka sebagai bimbingan lokasi Xiaoyan. Setelah beberapa saat sebuah celah ruang angkasa muncul di langit berbintang ini. Lalu selisih sosok perlahan keluar darinya. Mereka tidak lain adalah kelompok Xiaoyan. Masih ada tim penyambutan. Si Kunji, apakah kamu mengenali mereka? Tanya Xiaoyan. Si Kunji menggelengkan kepalanya dengan senyum masak. Dia berkata, aku tidak mengenali orang-orang ini. Sepertinya mereka datang untuk mencarimu. Ucap si Kunji melangkah maju secara langsung, melirik ratusan sosok dengan acuh tak acuh. Jika kamu di sini tidak untuk membunuh, maka pergilah dengan cepat. Ucap si Kunji auranya menyebar. Hampir 100 sosok ini tidak berani mengambil langkah maju. Namun masih tidak ada tanda-tanda untuk pergi. Si Kunji sedikit mengerinyit, berbalik menangkupkan tangannya untuk bertanya pada Xiaoyan. Apakah Tuan ingin aku membunuh mereka? Tanya si Kunji. Cukup beri dia peringatan. Ucap Xiaoyan tersenyum sedikit. Segera si Kunji mengangkat tangannya lalu selusin rekannya di belakang bergegas maju. Tembakannya sangat menentukan dan tidak ada target khusus. Melihat ini lebih dari 100 orang itu ketakutan dan melarikan diri satu demi satu. Tidak perlu membunuh mereka semua. Ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan membuka mulutnya, orang-orang yang dipimpin si Kunji berhenti mengejar. Dan lebih dari 100 orang itu melarikan diri dengan tergesa-gesa. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Xiaofeng akan dilindungi oleh begitu banyak eksistensi kuat. Tahanan roh, kamu harus menyelesaikan masalah ini. Ucap Xiaoyan. Tahanan roh segera melirik Xiaoyan dengan marah. Apakah kamu tidak mau? Ucap Xiaoyan matanya menjadi tajam. Melihat ini tahanan roh segera gemetar. Dia ketakutan saat pemikiran perasaan disegel lagi. Jadi dia buru-buru bertindak seperti yang diinginkan Xiaoyan. Kekuatan jiwa yang kuat menyelimuti Xiaoyan, menutupi aura Xiaoyan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh batu roh pengejaran. Bagus, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ucap Xiaoyan menepuk tahanan roh sambil tersenyum. Sayang sekali aku merasa sudah diperlakukan dengan buruk. Sangat buruk hingga seperti anjing. Ucap tahanan roh tersenyum pahit di dalam hatinya. Tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Ayo pergi yang mulia. Bintang dewa jatuh tepat di depan kita. Ucap si Kunji menunjuk ke depan. Tidak jauh dari mereka ada sebuah planet dengan ukuran yang cukup besar. Setidaknya lebih besar dari planet-planet di sekitarnya. Dari kejauhan Xiaoyan melihat adanya Batra yang datang dan pergi begitu saja. Aku tidak menduga bahwa masih ada tempat yang sangat semarak di tanah hukuman dewa. Ayo pergi dan lihat. Ucap Xiaoyan tersenyum. Segera setelah itu Xiaoyan bersama kelompoknya terbang menuju bintang dewa jatuh. Pada saat yang sama banyak sosok melesat melewati mereka. Jika dilihat lebih dekat, mereka semua memiliki batu roh buronan di tangan mereka. Jelas bahwa mereka merasakan keberadaan Xiaoyan sebelumnya. Tetapi sekarang ada tahanan roh yang menutupi aura Xiaoyan, sehingga batu roh buronan ini tidak dapat menangkap aura Xiaoyan. Setelah sekitar 10 menit, kelompok Xiaoyan akhirnya tiba ke bintang dewa jatuh. Namun ratusan Batra datang menghentikan jalan mereka. Dari mana asalmu dan mengapa kamu datang ke bintang dewa jatuh? Ucap penjaga bintang dewa jatuh itu. Kami dari langit berbintang barat laut. Tujuan kami di sini menemukan seseorang. Ucap si Kunji. Seseorang dari langit berbintang barat laut tidak diizinkan memasuki bintang ini. Cepat pergi. Ucap penjaga itu. Apa yang terjadi? Aku belum pernah mendengar bahwa orang-orang dari bintang barat laut dilarang masuk. Ucap si Kunji menjadi suram. Bintang dewa jatuh saat ini dalam perselisihan sipil. Dan perang terus berlangsung. Adalah hal yang baik untuk menyarankanmu pergi. Dengan kekuatanmu kamu akan segera musnah setelah masuk. Ucap penjaga itu menjelaskan dengan tidak sabar.
Apakah kamu meremehkanku? Kami masih harus memasuki bintang dewa jatuh ini. Ucap si kunci juga berkata dengan tegas. Penjaga itu menggelengkan kepalanya, dan aura dewa bintang 5 terpancar dari tubuhnya. Meskipun si kunci tidak memiliki banyak doki, dia langsung berdiri di depan Xiaoyan. Selama Xiaoyan memberinya perintah, dia akan melawannya. Kamu tidak perlu mengambil tindakan. Orang ini milikku, ucap Xiaoyan. Jika kamu masih memaksa masuk, maka aku akan memberimu pelajaran di sini, ucap penjaga itu. Benarkah? Ucap avatar Yuanzhen melangkah maju. Kekuatan avatar Yuanzhen sudah cukup untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Tetapi pada saat ini sesosok tiba-tiba tersapu keluar dari bintang dewa jatuh. Dia meneriaki penjaga itu dengan keras. Ketika penjaga mendengar suara itu, semua dokinya ditarik dari tubuhnya. Tangannya mengepal dan wajahnya segera menunjukkan rasa hormat. Hormat kepada Dewa Licu, ucap penjaga itu kepada sosok yang disebut Dewa Licu. Ini adalah para tamu dari langit berbintang barat laut. Aku minta maaf jika ada sedikit kesalahpahaman. Mari masuk bersamaku, ucap Licu tersenyum sedikit. Ayo pergi, ucap Xiaoyan tidak sopan dan langsung mengangguk. Si kunci sedikit mengerinyit. Dia berbisik kepada Xiaoyan dengan suara rendah. Yang mulia, kamu harus hati-hati, ucap si kunci. Licu sepertinya telah mendengar kata-kata si kunci, tapi dia masih memiliki senyum di wajahnya. Tanpa menunjukkan ekspresi yang berlebihan, dia memimpin di depan dan mengobrol dengan Xiaoyan. Sepertinya ini pertama kalinya bagimu untuk datang ke bintang dewa jatuh, ucap Licu berkata sambil tersenyum. Ya, aku mendengar bahwa bintang dewa jatuh ini salah satu dari sedikit planet istimewa di alam hukuman dewa yang masih memiliki sumber daya agung. Oleh karena itu, aku ingin datang ke sini untuk mendapatkan sepotong kue, ucap Xiaoyan juga seperti Licu, mengungkapkan senyuman di wajahnya. Aku khawatir tidak banyak orang yang berani mengatakan ini di bintang dewa jatuh. Ada terlalu banyak orang yang ingin datang ke sini untuk berbagi sepotong kue. Tetapi kebanyakan dari mereka telah berubah menjadi tulang, jawab Licu. Kedengarannya memang agak tragis, tetapi ini adalah alam hukuman dewa. Menurut pendapatku tidak mengherankan, ucap Xiaoyan menunjukkan bahwa dia tidak takut akan hal ini. Aku menyukai keberanian dari saudara ini. Tentu saja yang terbaik adalah mari kita menjalin ikatan pertemanan, ucap Licu. Baik, mulai sekarang kita akan berteman, ucap Xiaoyan langsung tersenyum. Sekelompok orang yang mendengarkan di belakang bingung. Percakapan antara keduanya terlalu aneh, dan lebih tepatnya terlalu lancar. Namaku Licu, ucap Licu mengelurkan telapak tangannya pada Xiaoyan. Xiaoyan juga sedikit tersenyum saat berkata, namaku Xiaofeng, ucap Xiaoyan. Keduanya berjabat tangan sambil berjalan. Saudara Xio, mengapa kamu datang ke bintang dewa jatuh ini? Aku kenal tempat ini dan seharusnya aku bisa membantumu, ucap Licu. Aku datang untuk mencari orang-orang yang dibuang ke tempat ini oleh aliansi abadi. Apakah kamu bisa memberiku petunjuk? Ucap Xiaoyan tidak menyembunyikan apapun. Si kunci memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Dia tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Xiaoyan. Di alam hukuman dewa ini mereka disebut sebagai pendosa. Kebetulan aku mengetahui keberadaan pendosa ini. Dia disegel di sebuah kota tertutupi. Tentu saja ada sesuatu yang mungkin bisa membuatmu sangat tertarik. Di kota tertutup ini ada letusan sumber energi yang kaya. Hanya saja sejauh yang aku tahu, mereka yang memasuki kota tertutup ini sangat sedikit orang yang berhasil keluar hidup-hidup, ucap Licu. Bagaimana aku bisa sampai ke kota tertutup? Tanya Xiaoyan. Tidak jauh dari sini ada teleportasi lubang cacing. Kita bisa mencapainya dalam 1 hari, ucap Licu. Kalau begitu aku akan merepotkan saudara Licu, ucap Xiaoyan. Licu sedikit mengangguk dan memimpin di depan. Ketika lubang cacing muncul, semua orang tenggelam memasukinya. Sehari berlalu dalam sekejap. Ketika mereka muncul kembali, mereka datang ke tempat yang disebut kota tertutup. Sumber energi beredar di tubuh semua orang. Terutama jika seseorang melihat ke bawah dari ketinggian, seseorang dapat melihat lubang hitam tanpa dasar. Licu lalu berkata, ini adalah kota tertutup. Sumber energi di sini meletus setiap 100 tahun sekali. Sumber energi yang terpancar cukup untuk menampung beberapa klan besar, ucap Licu.
Namun si kunci jelas bukan pertama kalinya di sini. Dia mengenali tempat ini dan matanya menyapu sekeliling. Aku memiliki teman bernama Aoki. Dia bertanggung jawab atas tempat ini. Akan sedikit kasar bagiku jika kita menerobos masuk secara paksa. Lebih baik masuk dari gerbang dan bersikap sopan. Saudara Shio, bagaimana menurutmu? Ucap si kunci. Tentu saja tidak boleh kasar. Tidak baik diperlakukan sebagai tamu tak diundang. Ucap Xiaoyan juga mengangguk setuju. Semua orang perlahan-lahan mendarat ke tanah. Namun pada saat ini area di sekitar tampak sangat berantakan. Bahkan pohon-pohon dan puncak gunung semuanya hancur. Yang menandakan adanya pertempuran besar baru-baru ini. Kelompok Xiaoyan berjalan menuju gerbang masuk. Namun lagi-lagi mereka dihentikan oleh penjaga gerbang. Siapa itu? Saat ini kota tertutup tidak cocok untuk menerima tamu. Cepatlah pergi, ucap penjaga gerbang itu saat melihat kelompok Xiaoyan. Kata-katanya bukan untuk mengusir, tetapi untuk menasehatinya. Apakah kota tertutup kalah dalam pertempuran? Tanya Li Chu. Ada 3 klan yang menyerbu bersama. Meskipun begitu kita tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Ucap penjaga itu menunjukkan tekad. Si kunci melangkah maju dan sedikit menangkupkan tangannya. Dia berkata, "Aku si kunci, seorang teman dewa Aoki. Di mana Aoki sekarang?" Ucap si kunci sedikit khawatir. Ternyata itu adalah dewa si kunci. Silahkan masuk. Dewa Aoki sekarang terluka parah dan situasinya sangat kritis. Aku khawatir ketika serangan berikutnya datang lagi kita hanya bisa menyerahkan kota ini. Ucap penjaga itu menangkupkan tangannya. Biarkan aku melihat dewa Aoki. Mungkin masih ada titik balik dalam pertempuran ini. Ucap si kunci. Tentu saja yang disebut titik balik adalah Xiaoyan. Tepatnya itu adalah avatar Yuan Shen. Penjaga itu mengangguk dan tanpa ragu-ragu dia memimpin langsung ke depan. Sejumlah besar bangunan di kota telah runtuh karena pertempuran. Semua terlihat sangat berantakan. Memandang jauh mereka melihat para tentara yang terluka. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Biarkan aku melihat Dewa Aoki. Mungkin masih ada titik balik dalam pertempuran ini. Ucap si kunci. Tentu saja yang disebut titik balik adalah Xiaoyan. Tepatnya itu adalah avatar Yuan Shen. Penjaga itu mengangguk dan tanpa ragu-ragu dia memimpin langsung ke depan. Sejumlah besar bangunan di kota telah runtuh karena pertempuran. Semua terlihat sangat berantakan. Memandang jauh, Xiaoyan melihat para tentara yang terluka. Kota tertutup dibangun di sekitar gua besar. Itu adalah kota melingkar jadi tidak ada pusat kota. Pada saat ini penjaga itu terus memimpin kelompok Xiaoyan menuju tempat kediaman Aoki. Dewa Aoki, ada tamu dari seorang teman lama. Dia adalah Dewa Si Kunci. Ucap penjaga gerbang itu membungkuk. Si Kunci, mengapa kamu di sini? Jika kamu tidak memiliki sesuatu yang penting, maka pergilah. Dalam beberapa hari ke depan akan ada kelanjutan perang. Tetap di sini hanya akan membawa bencana bagimu. Ucap Dewa Aoki. Aoki, mungkin ada titik balik dalam masalah ini. Ucap si Kunci. Daoki di tubuhmu sangat tipis. Sumber energi di kota ini telah habis. Dan kamu tidak bisa membantuku. Ucap Aoki perlahan berbalik menatap si Kunci. Ia mengenakan baju perang dengan darah kering dan berantakan. Percayalah, mungkin kami bisa membantumu. Ucap si Kunci. Tetapi kata-katanya tidak terlalu tegas. Itu karena terserah Xiaoyan apakah dia mau mengambil tindakan atau tidak. Sama sekali tidak mungkin bagi si Kunci membuat keputusan untuk Xiaoyan. Aoki menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Dia berkata, semuanya akan segera berakhir. Kami telah menempati tempat ini selama 1000 tahun. Dan sekarang saatnya untuk berhenti di sini. Ucap Aoki. Mengapa kamu sangat putus asa? Apakah musuhnya kuat? Tanya si Kunci sedikit mengerinyit. 3 klan bergabung untuk melawan kami. Jumlah mereka lebih besar dari setengah kita. Jadi tidak memalukan kalah. Ucap Aoki memandang langit. Si Kunci berbalik untuk melihat Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangguk padanya. Artinya dia bisa membantu. Percayalah padaku, kami bisa membantumu.
ucap Xie Kunji. Kali ini nada Xie Kunji menjadi lebih kencang. Hahaha, meskipun kamu dan aku sama-sama dewa bintang 6 tetapi sumber energimu sangat tipis. Lebih baik jangan terlibat. Dengan kekuatanmu itu hanya akan menyerahkan hidupmu dengan sia-sia. Kami sudah setuju untuk mengungsi. Jika kami bersikeras maka mereka akan membunuh tanpa ampun, ucap Aoki. Kami memiliki pendukung kuat dan tidak akan ada masalah dengan perang ini, ucap Xie Kunji memandang Xiaoyan. Mendengar ini Aoki juga mengikuti tatapan Xie Kunji. Apakah maksudmu pendukung dewa bintang 4? Xie Kunji, bahkan jika kamu ingin menghiburku tetapi tidak dengan cara konyol seperti ini, ucap Aoki. Meskipun dia dewa bintang 4 tetapi identitasnya tidak biasa, ucap Xie Kunji mengambil langkah maju dan hendak mengatakan identitas Xiaoyan. Tetapi pada saat ini Xiaoyan menepuk bahu Xie Kunji untuk menghentikannya. Bagaimanapun masih ada Li Chu yang sedang dalam pengawasan Xiaoyan. Aku akan membantumu mempertahankan kota ini. Kamu dapat yakin bahwa kota ini tidak akan jatuh ke tangan mereka. Terlebih lagi kita punya teman baru di sini dan dia pasti bisa membantu, ucap Xiaoyan sengaja memandang Li Chu. Dan Li Chu tertegun sejenak. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan akan menggunakannya. Apakah ada yang salah saudaraku Li Chu? Atau mungkinkah ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Statusmu di bintang dewa jatuh ini seharusnya tidak biasa. Menurutku tidak sulit bagimu menyelesaikan masalah sepele seperti ini, ucap Xiaoyan melanjutkan. Setelah sedikit jeda Li Chu mengungkapkan senyum saat berkata, tentu saja tidak sulit, ucap Li Chu tidak menolak. Aoki memandangi Li Chu seolah-olah dia mengenalnya. Dia terus mengingat nama itu berulang kali sebelum tiba-tiba tubuhnya sedikit bergetar. Dan matanya menatap Li Chu dengan terkejut. Bukankah ini salah satu dari 4 dewa di bintang jatuh? Li Chu Sangsen, ucap Aoki dan Li Chu sedikit mengangguk. Li Cheng adalah salah satu dari 4 kota besar di bintang dewa jatuh. Di sana terdapat ventilasi sumber energi tingkat atas dan beberapa ventilasi menengah. Bagaimana bisa Anda bersedia datang ke sini? Ucap Aoki segera menunjukkan rasa hormat. Aku berteman dengannya, ucap Li Chu tersenyum menatap Xiaoyan. Itu benar, kami baru saja mengenal satu sama lain selama sehari dan kami akan menjadi teman lama, ucap Xiaoyan. Sumber daya di sini langka. Jika kamu bersedia, aku bisa mengatur rumah besar untukmu di kota Li Cheng. Sumber energi di sana jauh lebih kaya, ucap Li Chu langsung murah hati. Aku sangat setuju. Di kota tertutup ini sumber energinya masih sangat sederhana. Jadi tawaranmu harus diterima, ucap Xiaoyan mendorong Aoki agar menerimanya. Ketika Li Chu mendengar kata-kata itu sudut mulutnya berkedut. Dan sebagian besar kata-katanya hanyalah kata-kata sopan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan akan jujur menerimanya secara langsung. Lebih baik jika kalian berkemas sekarang, ucap Xiaoyan menambahkan sambil tersenyum. Li Chu tersenyum pahit, tetapi matanya menatap Yuan Shen dengan sengaja. Xiaoyan tahu bahwa tindakan avatar Yuan Shen saat ini bahkan lebih penting. Hal kecil semacam itu apakah kamu keberatan? Ucap avatar Yuan Shen berbicara dengan nada yang jauh lebih tenang. Dan Xiaoyan melakukannya dengan sengaja. Setidaknya itu akan memberitahu semua orang bahwa keduanya merupakan orang yang berbeda. Itu benar, seperti yang dikatakan saudara Xio. Itu hanya sebuah rumah besar. Tidak ada apa-apanya bagi kota Li Chengku yang luas, ucap Li Chu. Sebuah kata sudah disepakati. Bersiaplah bergerak, ucap Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Aoki benar-benar tidak tahan dengan kebaikan seperti itu, ucap Aoki menangkupkan tangannya. Aku sudah mengatakannya, ini terkait dengan wajahku. Kamu hanya perlu menerimanya dan kamu bisa dianggap berutang budi padaku. Belum lagi tentaramu semuanya dalam kondisi terluka. Jika kamu menolak tawaran ini maka kamu dan orang-orangmu pasti akan mati. Aku tidak akan berbicara omong kosong lagi. Pikirkan sendiri dengan baik, ucap Xiaoyan dengan suara dalam. Aoki menatap Xiaoyan. Setelah ragu-ragu sejenak dia mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Kalau begitu terima kasih atas bantuanmu. Aoki akan mencatat bantuan ini, ucap Aoki. Memang seperti yang dikatakan Xiaoyan, mereka tidak punya jalan keluar. Pergi ke Li Cheng mungkin satu-satunya pilihan terbaik untuk memulihkan diri. Pada saat ini sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Dari kejauhan terlihat 2 sosok yang terlempar ke tanah dengan keras.
Semua orang mendengar suara itu dan mendapati bahwa dua orang itu tidak lain adalah dua penjaga yang diserang. Aoki, kenapa kamu masih belum pergi? Apakah kamu masih ingin menyeret sumber energi sampai meletus lagi? Ucap sebuah suara datang dari kejauhan. Ketika suara itu terdengar, ada ratusan sosok yang dipimpin oleh pria berjubah ungu. Orang-orang ini sangat kejam. Mereka tidak membiarkan para tentara Aoki yang terluka untuk pergi. Mereka yang jatuh di pinggir jalan ditendang dengan sangat menyedihkan dan membunuh beberapa orang dalam sekejap. Mata Aoki memerah melihat orang-orangnya yang tergeletak di genangan darah. Tanpa bisa menahan lagi, Aoki langsung naik ke udara dengan mata merah. Lintian, bukankah kita sudah membuat kesepakatan? Masih ada waktu 1 tahun sebelum aku akan meninggalkan kota ini. Mengapa kamu masih harus membunuh mereka semua? Ucap Aoki meraung marah. Tiba-tiba saja aku berubah pikiran. Ucap Lintian menuju ke udara. Pedang panjang muncul di tangannya. Suara tabrakan pedang terus-menerus terdengar. Sosok Lintian jauh lebih unggul dari Aoki. Pedang bertabrakan dan suara memekakan telinga pecah dari keduanya. Sosok Aoki terpental ke belakang dengan darah segar menyembur keluar. Mata Aoki kejam dan dia menggertakkan gigi saat berkata, "Mereka sudah terluka parah. Mengapa kamu masih ingin membunuh?" Teriak Aoki. "Meskipun aku tidak membunuh, pada akhirnya mereka akan mati. Tanpa adanya Doki, luka di tubuh mereka tidak akan sembuh. Apa bedanya dengan membunuhnya sekarang? Bisa melenyapkan mereka sama seperti membantu mengakhiri penderitaannya," ucap Lintian. Selain itu ada juga dua orang lainnya yang memimpin ratusan orang. Dan tubuh mereka juga memancarkan aura kuat. Sekelompok bajingan yang tidak dapat dipercaya. Kamu pasti akan mati di sini jika kamu melakukan ini, ucap Aoki meraung. Tetapi dia adalah dewa bintang 6 tanpa Dauki. Berhenti bersikap mendominasi di hadapanku. Dauki di tubuhmu telah habis. Pedang ini dapat membunuhmu dalam 1 serangan, ucap Lintian. Setelah berbicara, pedang di tangannya membuat tarian indah. Dengan pergerakan indah ini, ruang sekitarnya dipenuhi oleh riak. Lintian perlahan mengangkat pedang di tangannya, memegang pedang di kedua tangannya. Dengan niat membunuh di matanya, dia menunjuk langsung ke arah Aoki. Aoki juga tidak memiliki niat untuk mundur. Ia memiliki metode membakar jiwanya secara langsung, dan aura kekerasan juga meletus dari tubuhnya. Perlawanan yang tidak berguna, ucap pria itu mendengus dingin. Apakah ini akan menjadi akhir dari hidupku? Ucap Aoki dengan suara pelan. Dia tahu bahwa serangan Lintian akan langsung merenggut nyawanya. Tetapi pada saat terakhir, sosok si kunci tersapu ke udara memblokir pedang itu dengan tubuhnya. Dan sosok Lintian yang memegang pedang juga berhenti. Meskipun pedang itu berhenti, tapi itu menembus perut si kunci. Si kunci, apa yang kamu lakukan? Teriak Aoki. Hahaha, maaf Aoki. Aku juga mengalami banyak pertempuran yang sulit sebelumnya. Daukiku hampir habis, jadi aku hanya bisa menggunakan tubuhku untuk memblokirnya, ucap si kunci tersenyum masam. Mulutnya juga dipenuhi darah. Lintian menarik kembali pedangnya. Si kunci terhuyung mundur beberapa langkah dengan wajah pucat. Melihat ini, Aoki buru-buru mendukungnya. Sungguh pengorbanan yang sia-sia. Tindakanmu ini tidak berbeda dari mencari kematian, ucap Lintian berkata dengan dingin. Dia tidak terkejut dengan kemunculan si kunci yang tiba-tiba. Baginya si kunci seperti Aoki yang tidak menjadi ancaman sama sekali. Karena ini masalahnya, aku akan membunuh keduanya secara langsung, ucap Lintian mengangkat tangannya lagi. Dan pedang panjang itu memotong kekosongan. Pedang ini akan langsung membelah mereka berdua menjadi 2. Tepat ketika pedang itu akan mengenai keduanya, tiba-tiba saja sebuah kekuatan besar menghentikannya. Ekspresi Lintian langsung berubah drastis. Itu karena dia melihat sesosok bermata emas menjepit bilah pedangnya dengan kedua jari. Detik berikutnya suara patah terpancar dari pedang itu, lalu hancur di bawah tatapan semua orang. Lintian terhuyung-huyung mundur dan memegang pedang yang patah di tangannya. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia menatap sosok di depannya dengan gemetar. "Siapa kamu?" ucap Lintian menekan kengerian di wajahnya. "Orang yang akan membunuhmu," ucap sosok itu yang ternyata adalah avatar Yuan Shen. Begitu suara itu jatuh, sosok avatar Yuan Shen berubah menjadi bayangan.
Detik berikutnya dia sudah muncul tepat di depan Lintian. Tinju yang tampak sangat sederhana bersiul dan secara bertahap membesar di mata Lintian. Pada saat ini hanya Lintian yang bisa merasakan betapa mengerikannya tinju avatar Yuan Shen. Pukulan ini bisa digambarkan seperti gunung, dan semua orang yang hadir merasakan beratnya. Bahkan tinju itu belum sempat menyentuhnya tetapi kulit Lintian robek kemudian tulangnya hancur. Dan pada akhirnya seluruh tubuhnya berubah menjadi ledakan darah. Satu pukulan ini tidak meninggalkan mayat, bahkan jiwanya juga tersebar. Setelah pukulan ini ratusan orang bawahannya mundur melarikan diri dengan kecepatan tercepat. Tetapi pada saat ini Xiaoyan berkata dengan suara dalam, "Mereka yang pergi tanpa izin akan mati." Ucap Xiaoyan. Ratusan orang yang melarikan diri semuanya berhenti setelah kata-kata Xiaoyan jatuh. Xiaoyan melakukan ini dengan sengaja. Semakin dia melakukannya semakin aneh Li Chu memandang Xiaoyan. Hanya si Kunji yang tahu bahwa Xiaoyan merupakan reinkarnasi Susang. Jadi tidak mengherankan jika aksi luar biasa seperti itu muncul. Karena kalian semua telah datang maka tidak satupun dari kalian yang bisa kembali. Ucap Xiaoyan. Arti kalimat ini sangat sederhana, yang berarti tidak ada seorang pun dari mereka yang dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Yang mulia, ampunilah nyawaku. Ucap ratusan orang itu bersujud ketakutan. Mereka terdiri dari 3 faksi. Setelah Lintian dilenyapkan hanya ada 2 pemimpin yang tersisa. Dan kekuatan mereka seperti Lintian, yang juga mencapai tahap tengah dari Dewa Bintang 6. Aoki menggertakkan giginya saat ini. Segera dia berbalik menangkupkan tangannya kepada avatar Yuan Shen. Yang mulia, jika kelompok ini diberi kesempatan maka mereka akan menjadi ancaman di masa depan. Mohon kepada yang mulia agar melenyapkan semuanya. Aku Aoki berjanji akan mengikuti perintah yang mulia sebagai rasa terima kasihku. Ucap Aoki. Setelah Aoki selesai berbicara, avatar Yuan Shen menoleh ke arah Xiaoyan. Melihat ini Aoki mengerti sesuatu dan segera berbalik untuk melihat Xiaoyan. Tuan, bisakah Anda membantuku membalaskan dendam ini? Mereka telah banyak membunuh dan menyiksa orang-orangku. Ucap Aoki. Xiaoyan meremas dagunya. Tampak seolah-olah berpikir. Melihat Xiaoyan berpikir, Aoki tiba-tiba menjadi cemas. Tentu saja tidak perlu meninggalkan ancaman yang tidak perlu. Kebetulan aku juga merupakan orang pendendam. Jadi mereka akan mati. Ucap Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Setelah itu sosok Yuan Shen menoleh tajam kepada ratusan orang di depan. Aku akan segera mengakhirinya. Di masa depan tidak akan ada lagi masalah. Ucap avatar Yuan Shen naik ke udara. Kemudian sosoknya turun seperti meteor yang memicu badai angin. Tanah di bawah mulai bergetar hebat. Pukulan Yuan Shen yang tampak sangat sederhana langsung memicu lubang besar. Jeritan yang sangat menyedihkan dari mereka hanya berlangsung selama 2 detik. Melihat ini wajah Li Chu dipenuhi dengan kengerian. Sekarang masalahnya sudah terpecahkan. Ini juga bisa dianggap sebagai mempertahankan kota. Ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Aoki menghela nafas lega saat ini. Dia tidak menduga akan ada penyelamat yang menyelesaikan masalah mereka dengan 1 pukulan. Tuan, terima kasih atas bantuan besarmu. Ucap Aoki. Kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih. Aku dan kamu secara alami akan memiliki apa yang dibutuhkan. Ucap Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Ini adalah bantuan yang luar biasa. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku akan melakukannya. Ucap Aoki. Tidak terlalu serius. Itu tidak akan membuatmu mati. Melainkan hanya mengikutiku seperti saudara si Kunji. Ucap Xiaoyan. Pada saat yang sama Aoki berlutut di depan Xiaoyan. Xiaoyan sudah membalaskan dendamnya. Kebaikan ini cukup untuk membuat Aoki membayar apa yang tersisa sekarang. Aoki bersedia mengikuti tuan. Ucap Aoki berlutut di tanah dan memberikan esensi darah pada Xiaoyan. Berdirilah, tidak ada yang layak untuk berlutut. Ucap Xiaoyan. Aoki berhenti sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu. Kemudian berdiri seperti yang diperintahkan. Aku ingin tahu, berapa lama sampai sumber energi dimuntahkan? Tanya Xiaoyan. Itu masih 20 tahun lagi. Ucap Aoki. Xiaoyan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Bintang Dewa Jatuh ini agak aneh. Leiji, apakah kamu tahu siapa eksistensi yang disegel di sini? Tanya Xiaoyan. Aku mengenalnya. Dia bernama Dong Haiyuan. Kekuatannya sudah mencapai ranah keabadian.
Orang ini sangat kuat di zaman kuno, dan dia memiliki lautan bintang yang tak terkalahkan untuk semua orang. Dikatakan bahwa dia memiliki 2 lautan bintang di meridiannya, yang dapat menampung doki 2 kali lipat dibandingkan praktisi biasa. Setelah mencapai kekuatan keabadian, lautan dokinya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Jika itu dimuntahkan, setidaknya akan berlanjut selama ribuan tahun, ucap Leji. Xiaoyan sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata Leji. Sebagai orang yang juga memiliki 2 lautan bintang di meridiannya secara alami, Xiaoyan tahu spesifikasinya. Tidak heran sumber energi yang meletus dari tubuhnya tidak akan habis bahkan setelah ribuan tahun. Bahkan sumber daya dari tubuhnya sudah cukup untuk membentuk dunia kecil, ucap Xiaoyan juga menghela nafas. Leji mengangguk sedikit. Eksistensi seperti itu secara alami tidak boleh dilewatkan. Ayo pergi menyelamatkannya, ucap Xiaoyan. Saudara Xiaofeng, kamu tidak boleh melakukannya, ucap Li Chu. Mengapa tidak? Tanya Xiaoyan. Li Chu menunjukkan senyum masam dan kemudian berkata, jika dia adalah teman tidak apa-apa menyelamatkannya. Tetapi jika dia adalah musuh maka situasinya akan sangat berbahaya. Selain itu setelah dia dibebaskan dia akan melakukan pemulihan dan mengambil kembali doki miliknya. Jika demikian maka semua orang yang menyerap dokinya selama ribuan tahun juga akan mati. Dan jika segelnya dicabut tidak akan ada lagi planet di tanah hukuman dewa yang dapat menyediakan kultivasi. Jika tidak ada pasokan sumber energi lagi maka makhluk yang tak terhitung jumlahnya akan mengering. Sesungguhnya dia dapat memperkaya kehidupan hampir 1 juta orang dengan nyawanya. Dari sudut pandangku dia tidak perlu diselamatkan, ucap Li Chu. Xiaoyan mengabaikan perkataan Li Chu. Dia mengalihkan pandangannya pada tahanan roh. Kendalikan formasi besar untuk melihat seberapa banyak orang yang disegel di seluruh alam hukuman dewa ini. Aku akan membebaskan mereka semua, ucap Xiaoyan. Mereka tercengang termasuk juga Leji terkejut. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Xiaoyan. Tetapi satu hal yang pasti, Xiaoyan akan membalikan keadaan aliansi hukuman dewa. Saudara Xiaofeng, jika kamu melakukan ini kamu akan menyebabkan banyak masalah, ucap Li Chu. Oh, sebaiknya bicarakan itu. Apa yang dimaksud dengan masalah besar ini? Apakah itu aliansi hukuman dewa atau aliansi abadi? Ucap Xiaoyan. Sepertinya saudara Xiaoyan tidak takut akan hal ini. Latar belakang saudara Xiao benar-benar misterius dan menakutkan, ucap Li Chu. Saudara Li juga bukan orang biasa, ucap Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Dan ketika dia mengatakan ini Li Chu terkejut lagi. Tentu saja aku tidak bisa dibandingkan dengan saudara Xiao. Apakah saudara Xiao mengenal Luo Tian? Tanya Li Chu segera mengalihkan topik pembicaraan. Aku tidak mengenalinya, ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia juga dikirim ke tempat hukuman dewa ini oleh aliansi abadi untuk diadili. Aku pikir hal yang sama berlaku untuk saudara Xiao, ucap Li Chu. Apakah maksudmu Luo Tian juga diburu sepertiku? Ucap Xiaoyan mengangkat alisnya. Li Chu berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Tidak juga. Aku tidak tahu mengapa Luo Tian pernah dikirim ke sini. Tetapi dia membunuh tidak lebih dari 10 utusan. Tidak seperti saudara Xiao yang bahkan bisa membuka segel larangan dan melepaskan para pendosa. Mungkin hanya saudara Xiao satu-satunya orang yang membuat aliansi hukuman dewa murka, ucap Li Chu. Bahkan jika aku ingin pergi dari alam hukuman dewa ini aku harus meninggalkan sesuatu, ucap Xiaoyan tampak tidak peduli. Saudara Xiao, apakah kamu benar-benar tidak takut? Dikatakan bahwa pemimpin aliansi hukuman dewa memiliki ranah keabadian. Hanya dengan jentikan jarinya dia dapat membunuhku dalam sekejap, ucap Li Chu memandang Xiaoyan dengan serius dan terus bertanya. Mengapa aku harus takut? Apakah kamu ingin tahu apa yang aku pikirkan? Ucap Xiaoyan memandang Li Chu dengan tajam. Dengan pengalaman hidup Xiaoyan dia tidak akan terpancing oleh pertanyaan Li Chu. Sebenarnya dia sudah menemukan bahwa Li Chu bukan orang biasa. Jelas Xiaoyan bisa melihatnya melalui begitu banyak orang yang pernah dia temui. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.